playing victim yang dilakukan oleh orang istana. Kalau tidak oleh orang-orang Sesnek, oleh orang-orang Seskap untuk membangun narasi bahwa Gibran terzolimi. Ada orang istana yang harus dibersihkan. Siapa itu? Mensesnek atau Seskap? Siapa yang pernah terpengaruh menjadi bagian dari presiden lama? Silahkan aja dicek. Presiden sengaja atau memang dia sanksi apa yang mau diulas oleh wakil presiden, misalnya mengulas apa. Kesempatan 5 menit aja untuk bicara tidak ada kan. Kemungkinan memang akan ada reshuffle kabinet. Kira-kira inilah rapat kabinet paripurna terakhir buat kau. Sejak awal disebut-sebut Presiden Prabowo kemungkinan hanya diberikan waktu 2 tahun. Setelah itu akan digantikan Gibran. Strategi semacam itu dikenal framing atau political signaling dari kubunya Gibran. Sobat Madilog, setiap kali Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka terkesan berhadapan atau dizolimi oleh Presiden Prabowo Subianto, maka reaksi dari para pendukung Gibran itu adalah langsung menyalahkan posisi dari Presiden Prabowo. Kita datangkan lagi seorang analis politik, intelijen, pertahanan, dan komunikasi politik, sekaligus dosen di Universitas Nasional, Bang Dr. Slamet Ginting. Menjua. Bang, ya. Kalau kita lihat kan dalam beberapa sidang-sidang kabinet sebelumnya, misalnya era Jokowi JK, ya. Setahu saya itu setelah ada pengarahan dari presiden, kemudian terakhir wakil presiden diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat. Nah, sekarang Gibran ada dalam posisi yang seolah-olah menunggu arahan aja dari presiden dan bukan memberikan pendapat pada apa yang dibincangkan dalam sidang kabinet. Apa yang sebetulnya terjadi, Bang? Ya, saya coba membuat analisis yang agak berbeda dengan analisis yang sudah berkembang di luar. Saya justru melihat ada hipotesis playing victim yang dilakukan dalam kasus posisi duduk Gibran itu oleh elit tertentu yang kemungkinan dilakukan oleh orang istana untuk membangun narasi bahwa Gibran terzolimi. Nah, ini sangat memungkinkan dari perspektif ilmu politik dan komunikasi politik. Skenario tersebut bisa dianalisis sebagai kemungkinan teoritis. Jadi, bukan kesimpulan faktual. Kita tahu, Bung Indra, bapaknya Gibran, Jokowi itu sering disebut-sebut sebagai raja playing victim politik. Sejak menjadi wali kota hingga presiden 2 periode. Nah, jika saja ya terjadi elit menciptakan simbol yang memancing tafsir publik, maka ini juga ada beberapa tujuan playing victim yang mungkin ingin dicapai. Jadi pertama, sengaja membangun simpati publik terhadap Gibran. Seolah-olah Gibran itu dipinggirkan. Oleh siapa? Ya pasti dianggap oleh kubunya Presiden Prabowo. Sehingga kan muncul reaksi dari pendukung fanatik Gibran. Kami mendukung pasangan ini karena kami mendukung Gibran, bukan Prabowo. Maka berbalas pantun lagi. Kubunya Prabowo juga, kami memilih Prabowo
bukan karena Gibrannya, karena Prabowo-nya. Nah, kemudian juga ini sekaligus mengonsolidasikan para pendukung Gibran agar merasa tokohnya itu sedang menghadapi tekanan politik dari kelompok lain, yaitu dari kelompok pendukung Prabowo Subianto. Nah, juga bisa untuk mengalihkan isu-isu lain yang sedang berkembang. Misalnya relasi penguasa lama dengan dengan oligarki hitam yang disebut-sebut oleh Said Didu itu. Kemudian juga menguji reaksi publik, termasuk media dan elit terhadap simbol-simbol politik tertentu. Dalam hal ini media dan publik kan sedang terpengaruh oleh rencana Jokowi melakukan safari politik ke NTT, yaitu basisnya PDIP. Nah, ini yang kemudian dalam kajian ilmu politik, kajian komunikasi politik, maksud saya strategi semacam itu dikenal sebagai bagian dari framing atau political signaling dari kubunya Gibran. Nah, seperti itu. Apalagi, Bung Indra, ini kan menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Sejak awal disebut-sebut, Presiden Prabowo kemungkinan hanya diberikan waktu 2 tahun. Setelah itu akan digantikan Gibran. Isu itu kan sampai sekarang ada di benak publik. Apakah ini bagian dari gonjang-ganjing menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto begitu? Memang kalau kita lihat kan salah satu agenda dari rapat kabinet paripurna kemarin itu adalah semacam progress report selama 20 bulan ya, pemerintahan Prabowo Subianto ini. Apa yang Abang lihat di sini? Apakah memang dalam menjelaskan progres ini, itu kontribusi dari wakil presiden itu mungkin minim atau apa? Kita lihat sebenarnya di dalam konstitusi kita tidak jelas sebenarnya peran dari wakil presiden. Di dalam konstitusi kita hanya disebutkan wakil presiden membantu presiden. Ya, kan berarti hampir sama dengan menteri. Menteri adalah pembantu presiden yang diangkat oleh presiden dan diberhentikan oleh presiden. Kecuali wakil presiden dipilih bersama dengan satu paket dengan presiden, tidak bisa diberhentikan oleh presiden. Dia derajatnya lebih tinggi daripada menteri. Tapi tugas wakil presiden itu biasanya adalah pendelegasian kewenangan oleh presiden. Diberikan tugas apa? Itu kan seperti menteri-menteri di era Presiden Soekarno, Soeharto, dan lain-lain jelas. Nah, kita melihat bahwa tidak ada tugas khusus presiden kepada wakil presiden. Mungkin presiden juga melihat kapasitas-kapabilitas si wapres ini tidak memadai untuk diberikan tugas-tugas seperti itu. Sehingga posisinya juga ya sudahlah, gak ada masalah juga, sejajar maupun tidak sejajar. Jadi menurut saya juga ada kemungkinan posisi duduk itu memang sudah dilakukan oleh, kalau tidak oleh orang-orang Sesnek, oleh orang-orang Seskap. Kan nggak mungkin nggak tahu gitu loh. Nah, ini supaya menimbulkan playing victim, seolah-olah dizolimi. Padahal ini diatur oleh orang Seknek atau orang Seskap. Nah, kita kemudian akhirnya melihat, ini kalau kondisi seperti ini yang merugikan Presiden Prabowo harus membersihkan lingkaran istana dari kemungkinan masih ada keterpengaruhan dengan bapaknya Gibran. Seolah-olah Gibran ini dizolimi. Padahal sudah diatur tempat duduknya. Ya, faktanya ya memang nggak bisa disimpulkan. Tapi ini premis dari sisi teori-teori politik, komunikasi politik, masuk akal kemungkinan ini terjadi. Siapa orangnya? Nah, karena itu Presiden menjelang 2 tahun ini harus juga bersih-bersih.
istana dari kemungkinan pengaruh rejim lama yang merugikan presiden. Isu ini kan merugikan presiden, ya kan? Seolah-olah dizolimi, kemudian murung, padahal sebenarnya biasa aja, gitu loh. Jadi menurut saya presiden mesti hati-hati dengan kasus ini. Publik tidak bisa semata-mata percaya begitu saja dengan penjelasan dari Mensesnek. Kita mesti skeptis, apalagi jurnalis, akademisi, gitu kan. Mesti skeptis, apa iya karena presiden ingin menjelaskan butuh bahan yang panjang, sehingga butuh meja yang agak lebar, sehingga wapres ditaruh situ. Saya kira harus ada penjelasan yang masuk akal. Penjelasan Mensesnek ini bagi publik nggak masuk akal. Maka di dalam politik, saya melihatnya ini tetap ada pertarungan politik, Bung. Ada orang istana yang harus dibersihkan. Siapa itu? Mensesnek atau Seskap? Siapa yang pernah terpengaruh menjadi bagian dari presiden lama? Silahkan aja dicek. Gitu. Ya kalau yang bagian dari rezim lama kan jelas Seskap ya. Sekretaris Kabinet. Nah, kalau kita lihat Bung Indra mungkin bisa menganalisis itu kan gitu. Tapi yang juga ditulis oleh wartawan adalah ada adegan Presiden Prabowo menyalami para anggota kabinetnya dan termasuk Gibran juga di sini. Karena dalam rapat-rapat sebelumnya kalau rapat menteri-menteri dulu ngumpul, wapresnya ada, top langsung rapat. Ini berkeliling dulu. Pesan apa yang mau disampaikan oleh Pak Prabowo ini? Apakah di antara kalian ini nanti akan saya keluarkan dan ini salaman terakhir atau apa? Menarik pertanyaan Bung Indra yang sekaligus juga jawaban itu. Kemungkinan memang akan ada reshuffle kabinet. Kira-kira inilah kabinet rapat kabinet paripurna terakhir buat kau, kan kira-kira begitu. Ya memang tidak akan diungkapkan secara eksplisit, tapi dengan simbol-simbol seperti itu. Semiotika kan bisa dilihat dari misalnya urutan pidato, urutan tempat duduk, kan begitu. Urutan kemudian siapa urutan yang menyampaikan pidato, apakah kemudian diberikan kesempatan untuk juga memberikan sambutan seperti Bung Indra bilang tadi. Biasanya kalau rapat paripurna dikasih kesempatan. Lo mau kasih kesempatan mau ngomong apa gitu kan kepada Wapres Gibran. Publik juga pahamlah seperti itu. Jadi tentu saja ini bisa menjadi rapat kabinet paripurna terakhir bagi sejumlah menteri. Nah ini kan sinyal bahwa Agustus ini kemungkinan ada reshuffle kabinet itu besar sekali dan masuk akal menurut saya. Sebaiknya menurut saya sudahlah presiden sudah waktunya mengakhiri bulan madu dengan Jokowi itu gitu ya. Jadi orang-orang Jokowi silahkan aja disingkirkan. Udah cukup lama gitu loh. Artinya 2 tahun menjabat sejak misalnya Kapolri, hampir 2 tahun menjabat di eranya Prabowo, Jaksa Agung, dan begitu juga beberapa menteri yang mengulang. Nah, ini menurut saya juga memunculkan apakah muncul pertanyaan atau kebijakan yang menunjukkan juga pergeseran hubungan politik antara Presiden Prabowo dengan Wapres Gibran. Bisa itu memunculkan seperti itu. Juga pergeseran relasi kuasa Presiden dengan sejumlah menteri warisan pemerintahan lama. Juga ini menjadi simbol konsistensi dari mengarahkan pada narasi politik tertentu. Misalnya, apakah selama ini pernah terjadi seperti itu? Mungkin belum, maka nanti kita akan lihat indikatornya. Apakah akan konsisten begitu terus di dalam rapat-rapat posisi Wapres bersama dengan Menko? Kita akan lihat seperti itu. Jadi
menurut saya hipotesis tentang playing victim itu layak dibahas sebagai bagian dari analisis komunikasi politik, sehingga memang ini harus ada fakta terlebih dahulu untuk dinyatakan sebagai bukti yang mendukung. Tapi kan dari dalam politik ini pertarungan di dalam yang nggak akan kelihatan. Artinya panggung belakang, bukan panggung depan. Sehingga panggung belakangnya tidak dimunculkan. Kira-kira begitu, Bung Indra. Kalau saya yang melihat dari sisi seorang wali kelas ya dengan murid-muridnya, ini mau ada pembagian rapor ini. Bentar lagi ada rapor nih. Nah ini kalian di sini sedang dievaluasi. Nah kalau dari sisi rapor ini, progress report 2 tahun ini, yang abang lihat dari katakanlah kontribusi dari menteri-menteri dari era Jokowi yang masuk ke eranya Prabowo Subianto ini, itu boleh diberikan penilaian nggak? Saya nggak mau nyebut angka merah apa hijau gitu. Ada 18 orang dulu, tapi 1 orang udah keluar, Budi Ari. Lalu 17 orang. Apa yang abang bisa lihat dari mereka ini? Apakah mengganggu, memberikan efek positif kepada Prabowo atau malah negatif, kontroversi? Bung, ini kan terbiasa dengan fasilitas ketika era Jokowi ya, selama 2 periode itu. Nah, eranya Prabowo itu kan nyaris tidak ada fasilitas keuangan ya. Bahkan kalau Bung Indra mampir ke sejumlah kementerian, itu gelap gulita gitu kan. Ya. Teras-terasnya juga gelap gulita gitu kan. Ya, apakah kemudian mereka nyaman dengan kondisi seperti itu? Jadi sepertinya dibiarkan oleh Prabowo untuk kemudian mundur. Gue mundur aja, gue nggak bisa apa-apa dengan dana yang sangat sempit seperti ini. Saya nggak bisa main-main dengan oligarki karena dipantau kan. Lo main-main aja kan gitu. Kan terbukti Bung Indra, misalnya retret yang dilakukan Presiden terhadap para kepala daerah, sudah 15 kepala daerah yang ditangkap KPK. Jadi nggak ada guna juga retret itu. Maka kita akan lihat juga kemungkinan menteri, kan wakil menteri sudah juga kan kena segala macam. Nah ini juga menurut saya mereka itu menyerah sebenarnya. Terbiasa membayangkan menjadi kepala daerah, menjadi pejabat publik atau pejabat negara seperti menteri, tapi sekarang fasilitasnya minim. Untuk bisa dibilang hanya untuk membayar gaji pegawai. Untuk melakukan inovasi mereka bingung. Nah, apa mereka mau coba main dengan oligarki? Ya siap-siap ditangkap juga. Nah, menurut saya akhirnya kemungkinan nanti Presiden akan meminta, kalian masih mau di sini apa enggak? Kita mau lari kencang. Kalau kalian jalan di tempat atau jalan pelan-pelan, ya kami tinggalkan. Jadi Presiden menurut saya bukan akan memecat, tapi supaya mereka memecat dirinya sendiri begitu. Tapi ada asumsi juga yang disampaikan oleh Pak Presiden ya, bahwa ini kabinet yang memang bagus-bagus isinya. Nah, apakah ya lagi-lagi dalam Sandi Yuda ya? Iya. Ucapan yang langsung seperti itu sebetulnya sindiran. Apa yang sebetulnya mau dilakukan oleh Pak Prabowo nih terhadap kabinetnya ini? Iya, yang kita sesalkan, ini kok terlalu lama ya. Presiden seringkali menyia-nyiakan momentum politik. Ya. Politik itu momentum gitu loh. Ketika tidak ada momentum, susah juga mengambil kebijakan. Padahal kan ada momentum-momentum yang memungkinkan Presiden untuk memecat menteri atau pejabat negara setingkat menteri. Ini kan tidak dilakukan. Tapi memang kalau kita lihat belakangan-belakangan ini, Presiden tuh rajin sekali memuji-muji gitu loh. Memuji-muji seseorang, pejabat segala macam. Tiba-tiba diperiksa ini, kena. Kan seperti dikasih pangkat kehormatan, dikasih bintang Mahaputra, tapi kena.
kayak Dadan, kayak Pusung, kayak lain-lain, dan termasuk BGN kan akhirnya habis semua kan. Kepala dengan wakil atau deputinya. Terakhir kemarin Nani Sudaryati Deyang gitu kan. Ya publik juga bilang, kenapa sih harus nunggu 45 hari sehingga mundur, kenapa juga tidak dimundurkan gitu kan. Dari awal ini kan kontroversi. Jadi rasanya kadang-kadang nggak memungkinkan ya, wakil kena semua, ketua enggak. Sama dengan kira-kira begini di dalam partai politik, ketua umumnya kena, sekjennya, bendaharanya kena, sekjennya nggak kena. Nggak masuk akal kan, Bung Indra? Ini kayak satu paket gitu loh. Nah, karena itu menurut saya Presiden betul-betul, karena murninya Prabowo itu dia orang Sandi Yuda, murninya dia orang Sandi Yuda. Jadi intelijen tempur begitu ya. Ya, ini yang sedang dia lakukan. Tapi mungkin salah satu kelemahan Presiden itu hidupnya dari dulu di lingkungan yang homogen. Tentara itu kan homogen, Bung. Satu komando terus gitu kan. Yang beda-beda minggir. Nggak boleh agak beda-beda pendapat. Di partai politik ya artinya juga mungkin simpatisan. Nah, maka agak gampang juga ketika masuk di dalam pemerintahan. Nah, mungkin orang-orang seperti kita yang tujuan kritiknya positif bisa dianggap sebagai orang yang menghalang-halangi, sebagai orang yang mau menjatuhkan. Padahal kan tidak gitu. Kita justru mengingatkan, kalau begini kau bisa jatuh loh. Gini caranya bisa jatuh. Cara memilih orang-orang di dalam kabinet atau orang-orang eselon 1 di kementerian dan lembaga, itu kan juga menjadi pertanyaan serius dari publik. Kok orang begini bisa jadi komisaris BUMN ya? Kok orang seperti ini bisa jadi pejabat eselon 1 ya? Kiprahnya apa? Bidang apa dia tiba-tiba diletakkan di situ? Jadi menurut saya juga ketika Sudaryono ya menjadi menteri kepala BGN, menggeser posisi dari wakil menteri pertanian menjadi kepala BGN, ini kosong. Presiden memang sedang mengorbitkan orang-orang sekelilingnya begitu ya. Jadi memang ada rencana-rencana reshuffle. Contohnya juga menurut saya wakil menteri pertahanan menjadi gubernur Universitas Republik Indonesia, ini kan Marskal Bintang 4, Bung. Kok jadi gubernur seperti ini, kesannya dalam tanda petik bisa penurunan, karena hampir sama dengan kayak Rektor Unhan. Ini kemungkinan juga posisi Wamen nanti akan diisi oleh perwira tinggi bintang 4, entah itu Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara akan masuk di situ. Berarti memang dalam waktu dekat kemungkinan akan ada mutasi dan promosi. Sehingga yang bintang 4 sudah tidak menjabat lagi bisa ditaruh di Wamen. Bisa juga kemungkinan di benaknya Presiden, Menhan kemudian punya 3 Wamen. Wamen bidang darat, laut, udara bisa aja. Sehingga kalau mau mencopot para kepala staf angkatan, udah ada tempat di situ. Kepala staf angkatan atau wakil panglima TNI bisa di situ. Nah, jadi kemungkinan-kemungkinan seperti itu menunjukkan bahwa Presiden kemungkinan akan melakukan reshuffle besar-besaran pada Agustus atau sebelum 2 tahun pemerintahannya terhadap pembantu-pembantunya begitu. Dari sisi Gibran sendiri, dengan posisi duduk yang seperti ini, apakah itu cukup memberikan dampak yang positif lah terhadap karena politik kan diferensiasi. Gitu. Iya betul. Artinya dengan dia tidak lagi di bawah kalau berjalan di belakangnya presiden segala macam, ini langsung berhadapan-hadapan. Apa yang bisa didapat oleh seorang Gibran? Ya, saya kira gini ya, perubahan tata letak duduk wakil presiden ini itu jelas-jelas merupakan
pesan simbol politik yang dilakukan istana, ya kan? Ya, dalam politik protokol dan juga posisi duduk sering dipandang sebagai sebuah bentuk komunikasi nonverbal, ya, yang dapat mencerminkan hubungan kekuasaan, prioritas dan juga peran masing-masing pejabat. Karena itu perubahan posisi tempat duduk dibandingkan sidang-sidang sebelumnya bisa dianggap wajar kalau memunculkan spekulasi-spekulasi. Ya seperti saya bilang, bisa saja juga ini sebagai playing victim yang dilakukan oleh orang Jokowi yang masih bercokol di istana untuk menempatkan Gibran sejajar dengan menteri supaya kesannya terzolimi itu. Kan ada juga yang kemudian bisa menyimpulkan ini ada sebuah keretakan hubungan relasi presiden dengan wapres dan simbolnya posisi tempat duduk itu masuk akal juga, nggak bisa disalahkan. Politik itu kan bukan salah benar, tapi ilmu politik adalah analisisnya, dan ini juga simbol yang memang penting di dalam politik, tapi juga harus dibaca indikator lainnya, Bung Indra. Apa itu pembagian tugasnya gimana? Tidak ada loh penjelasan pembagian tugas buat wapres itu apa sampai sekarang menjelang 2 tahun. Koordinasi pemerintahnya apa? Misalnya dulu kan ada wapres bidang waskat, pengawasan melekat, era Sudarmono, era Trisutrisno misalnya. Kalau era SBY ekonomi itu JK misalnya, karena memang dia piawai di bidang itu. Juga koordinasi, juga pernyataan resmi para pejabat misalnya. Sekarang kalau wapres mau manggil para menteri, kan harus lapor seknek dulu. Harus lapor seknek. Artinya dikunci juga oleh seknek. Lo mau rapat apa? Tentang apa? Nah, kan kira-kira seperti gitu. Jadi isu ini bisa menjadi besar karena situasi politik saat ini memang sedang dipengaruhi oleh berbagai spekulasi mengenai relasi Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming ini dalam dinamika politik pasca 2 tahun nanti seperti apa menjelang pemilu. Karena biasanya 2,5 tahun pemerintahan, partai-partai politik itu, orang-orang partai politik sudah membuka ruang untuk lompat. Nah, ini sehingga menurut saya loyalitasnya menjadi dipertanyakan. Kira-kira begitu. Kalau misalnya dia bilang, kami ternyata dari pemerintahan ini susah mendapatkan uang, padahal partai politik, roda partai itu harus bergulir, harus pakai uang. Nah bisa jadi kemudian, udahlah kalau gitu, kami oposisi aja, supaya bisa nyari uang tempat lain tidak diawasi, ya kan kami bukan pejabat. Nah, kira-kira seperti itu masuk akal juga, Bung Indra. Abang tadi mengatakan bahwa dalam era, terutama sejak pemilihan presiden langsung ya, itu ada semacam pembagian tugas ya antara presiden dengan wakil presiden. SBY JK berurusan dengan masalah-masalah ekonomi. Kemudian SBY Budiono, jelas Budiono ini seorang ekonom ya, sehingga mengurus masalah-masalah ekonomi juga gitu. Kemudian Jokowi JK, lagi-lagi JK memerankan fungsi kontrol ya terhadap semacam mentornya lah, karena betul. Jokowi kan juga seorang pengusaha, artinya seorang saudagar juga. Kemudian Jokowi Ma'ruf Amin, kita tahu dia banyak karena Jokowi adalah seorang nasionalis, Ma'ruf Amin banyak bergerak ke wilayah-wilayah yang religius gitu. Tapi juga sekretariat wakil presiden itu dipimpin oleh seorang ekonom, Profesor Dr. Ahmad Erani Justika. Nah sekarang kita tidak bisa melihat siapa orang-orang di sekeliling wakil presiden ini. Katakanlah dia tidak tahu apa-apa. Tetapi kalau timnya baik, di belakangnya ada deputi, ada sekretariat, ada segala macam yang bisa mengarahkan kantor wakil presiden melakukan tugas apa, itu kan
terlihat di publik. Sekarang tidak terlihat. Apa ini yang terjadi, Bang? Iya, memang publik juga menunggu-nunggu dari awal dengan pengalaman yang sangat minim, usia juga tidak memenuhi persyaratan, kecuali dipaksakan lewat pamannya di Mahkamah Konstitusi. Ini memang menjadi simbol negatif dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini yang kemudian publik juga tidak punya tidak punya harapan besar kepada Gibran. Memang secara usia muda diharapkan mampu mendapatkan suara-suara dari kalangan-kalangan muda. Tapi kan persoalannya lagi-lagi tingkat pendidikannya tidak memengaruhi. Nah, ini persoalannya keluarga ini ya, keluarga Jokowi, baik Jokowi maupun Gibran ini tidak dianggap mewakili orang-orang yang terpelajar. Oh. Dia hanya keluarganya ya? Iya, keluarganya. Tidak mencerminkan orang-orang terpelajar, terdidik. Hanya mengesankan itu tadi, orang yang dari desa, orang kecil dan segala macam. Tapi akhirnya publik membacanya, oh ternyata ini keluarga yang terbiasa dengan cara-cara playing victim gitu ya, mengaku sebagai korban padahal pelaku. Maka ini juga publik akan melihat seperti itu, penilaian terhadap Gibran yang minim seperti itu dan tidak pernah ada kesempatan yang diberikan oleh Presiden Prabowo dalam sidang-sidang kabinet punya pendapat apa, kan tidak. Dan tidak pernah diberikan kesempatan untuk memimpin rapat kabinet. Sementara yang lain-lain kan bisa. Jadi ini dalam Undang-Undang Dasar kita, Presiden adalah kepala pemerintahan, tapi tidak pernah disebutkan juga. Wakil Presiden, wakil kepala pemerintahan tidak ada. Ini kepala negara, ini wakil kepala negara itu nggak ada. Nggak ada penjelasan itu di dalam konstitusi. Kecuali tugasnya adalah membantu presiden. Sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh presiden. Ini kan nggak jelas tugasnya apa. Mau menyelesaikan masalah Papua, itu dulu dilakukan, Jokowi mendelegasikan itu kepada Ma'ruf Amin. Ini kan memang nggak ada. Nggak ada sama sekali pendelegasian wewenang dari Presiden Prabowo kepada Gibran yang muncul ke publik, yang kesannya kalau soal ini mana lagi soal katanya stunting, ya sekarang udah jadi bagian lah. Ya, kemudian juga lapor Mas Wapres kan lagi gitu loh. Jadinya publik juga ini memang nggak ada kerjaan. Ya, jadi ya apa yang diharapkan dari ini pelajaran penting ya bagi siapapun untuk memilih wakil presiden itu bukan yang sembarangan. Usia muda, nggak punya pengalaman, pendidikannya juga tidak memadai. Saya kira Indonesia harus berubah juga. Undang-undang itu harus diubah. Misalnya presiden syaratnya apa? Ya seperti Iran aja misalnya syarat untuk parlemen S2 misalnya kan, kemudian menteri-menteri S3 segala macam. Jadi wajar kalau kemudian derajatnya pendidikan itu tinggi sehingga orang akan menghormati gitu ya. Orang menghormati kredibilitasnya juga kemampuannya di dalam politik, di dalam komunikasi politik. Ini kan tidak memadai. Artinya pesan yang ingin Abang sampaikan adalah bahwa secara tidak langsung ini kesempatan bagi publik untuk menimbang posisi dan kontribusi dari Gibran sebetulnya yang terjadi sekarang. Artinya dengan posisi duduk kayak gini, seolah-olah dalam tanda kutip ada skenario dari istana, ya silakan kalian kasih pedang keadilan untuk seorang Gibran. Apa yang dia lakukan selama 2 tahun ini? Ya begitu, artinya memang kalau kita lihat menteri-menteri kan juga diminta laporannya, menteri-menteri, ya kan? Lah ini kan Wapres enggak. Jadi kayak objek penderita gitu, ya kan?
dia yang seharusnya bisa memaparkan, kan enggak. Sepertinya juga presiden sengaja atau memang dia sanksi apa yang mau diulas oleh wakil presiden, misalnya mengulas apa. Kesempatan 5 menit aja untuk bicara tidak ada kan. Nah, sementara memang tidak boleh ada visi misi yang lain kecuali visi misi presiden. Presiden menanyakan saja kan. Apa ya Menko dan segala macam. Ini juga menurut saya di dalam tata kelola rapat juga harusnya jelas. Ketika ada Jaksa Agung, ketika ada Panglima TNI, ketika ada Kapolri segala macam. Ini sebenarnya bukan rapat kabinet, tapi rapat negara, gitu kan. Harusnya rapat negara itu presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara, kecuali Seskap, kecuali rapat kabinet, maka didampingi oleh Seskap. Tapi kan rancu di kita ini, karena Seskap ini di bawahnya Sesnek, di bawahnya Sesmil gitu loh. Ini nggak lazim. Seknek membawahi sebenarnya Sekmil dan Seskap. Tapi kemudian kok Seskapnya di bawahnya Sekmil? Ini kan sudah dikritik abis nih. Ini nggak bisa. Maka posisi Seskap juga duduk di situ nggak layak, apalagi dia itu dengan pangkatnya Letnan Kolonel itu eselon 4, bukan eselon 2 yang katanya Seskap itu eselon 2. Padahal Seskap itu dari pertama dibentuk itu eselon 1, setingkat menteri gitu. Tapi sekarang malah untuk seorang mayor yang kemudian dinaikkan jadi letkol ini dalam tata organisasi ketatanegaraan kita itu sudah bias menurut saya. Seharusnya juga apalagi duduknya sejajar dengan Menko, itu ketinggian menurut saya. Harusnya duduknya di belakang. Seperti itu. Posisi dari Seskap? Iya, apalagi ini kan dia eselon 4 bukan eselon 2. Pangkatnya ya eselon 4 Letnan Kolonel. Eselon 2 itu bintang 1. Bintang 1 juga jangan coba-coba di situ, di belakang bintang 1. Karena eselon 2 gitu. Ini menurut saya jadinya pengaturan-pengaturan duduk ini kemungkinan dilakukan oleh Seskap. Ya dia ngatur tempatnya sendiri, harusnya nggak begitu. Dan dia juga tidak mengerti ya? Iya, harusnya tahu diri juga menurut saya. Ya kita kan tahu diri juga kalau ada undangan, ada siapa, posisi kita di sini. Masa kita mau tiba-tiba duduki bangku urutan pertama, kita kan harus lihat dulu. Oh, kira-kira bangku pertama untuk yang bintang 4, bangku kedua bintang 3, ya kan? Bangku ketiga itu bintang 2. Ini bangku keempat bintang 1. Kolonel urutan kelima, ya letkol urutan ke-6, harus tahu diri semuanya kita menempatkan posisi-posisi itu. Ini kan birokrasi. Baik itu birokrasi militer, kepolisian, maupun birokrasi sipil negara. Jangankan di situ, di kampus juga gitu kan, atau di partai politik juga gitu. Lu posisi apa gitu kan? Nah, tahu diri lah. Nah, ini yang kadang-kadang orang nggak tahu diri, menempatkan posisinya seharusnya di mana. Artinya kalau kalau kita lihat ya, tadi kan selama beberapa bulan terakhir ya, itu sejak mendapat kritikan keras ya, itu jarang juga dia muncul ya, jarang juga berbicara gitu. Nah, apakah dengan katakanlah kalau memang ini bagian dari desain yang disiapkan oleh Seskap, Wapres duduk di sana, itu ada manajemen konflik juga yang dilakukan. Begini, akhirnya orang melihat ini ada kaitannya juga dengan pemilu 2029. Banyak juga orang ingin menjadi pendamping Gibran, ya kan? Walaupun belum tentu Gibran bisa maju dalam Pilpres sebagai capres. Kalau bacaan politik saya sih Presiden Prabowo tidak akan mengambil Gibran. Dari sekarang aja itu kan udah ada tanda-tanda. Karena dia tidak pernah menjawab keinginan mantan Presiden Jokowi yang
Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran itu 2 periode nggak pernah dijawab. Artinya kan dalam politik sudah cukup itu secara implisit Presiden menolak. Maka barangkali ada orang-orang di kabinet Presiden Prabowo sendiri juga mungkin main mata dengan Gibran untuk nanti maju. Kira-kira seperti itu juga. Sangat mungkin itu terjadi, Bu. Itu ada kontribusi dari sekretaris kabinet? Bung, kalau kita lihat ya, bagaimana sosmed-sosmed menteri, sosmed-sosmed pejabat negara, kita bisa lihatlah siapa yang paling aktif di dalam sosmed itu. Tujuannya apa? Ya tujuannya membranding diri, antara lain membangun citra diri. Oh, bahwa ini layak. Kan seperti itu. Ini kan banyak gubernur pencitraan, pejabat pencitraan. Loh kok banyak benar kerjanya di hampir tiap hari atau sepekan berapa kali di medsos. Kerjanya apa gitu kan. Ini akhirnya memang di era digital ini semua menggunakan channel-channel medsos untuk membranding dirinya. Padahal ini adalah pembantu presiden kalau di kabinet itu. Harusnya dia membangun pencitraan buat pemerintahannya, bukan untuk dirinya gitu loh. Jadi ini justru presiden harus melihat bahwa banyak musuh di dalam selimut kabinetnya sendiri begitu. Musuh dalam politik itu nggak jauh-jauh, bukan yang di luar, tapi di dalam gitu. Bukan Bang Ginting ya? Iya, bukan. Kita bukan musuhnya. Kita memperlihatkan, memberikan kaca untuk dia lihat ya. Iya, seperti itu. Kita mengingatkan. Nanti kalau udah terjadi, kan gue udah pernah bilang kan kira-kira begitu. Bukan tujuan kita mau menjatuhkan pemerintah. Justru kita ingin memperbaiki pemerintah ini supaya baik, maka dicarilah orang-orang yang kapabel gitu. Apakah kesadaran seperti itu muncul juga di Pak Prabowo? Artinya begini, peran dari anggota-anggota kabinet yang di belakang layar sama di depan layar kan dulu kan sangat tegas ya, apalagi di era Presiden Soeharto ya, sangat tegas. Yang depan layar paling cuma Menteri Penerangan. Iya, dengan Mensesnek. Dengan artinya dengan Mensesnek gitu kan belakangan kan. Tapi kalaupun ada yang berbicara itu biasanya menteri yang bersifat teknis. Yang kita lihat misalnya Subroto. Misalnya kan yang Menteri Pertambangan dan energi gitu kan. Yang kita lihat yang sangat teknis. Ketahuan umurnya Bung Indra kalau gitu kan. Tapi bukan Menko. Menko juga tidak pernah jarang sekali memberikan pendapat karena dia nggak akan mengerti apa yang dikerjakan, masalah jalan tol lah, masalah pupuk, masalah dulu kan masalah SD ya. Menko biasanya ya selama saya menjadi wartawan politik itu paling nggak sebulan sekali, Bung Indra. Jadi rapat Menko ya, rapat koordinasi, maka Menkonya bicara. Nah, saya biasanya, ini ada rapat koordinasi Kemenko Polkam misalnya. Eranya Susilo Sudarma, eranya Faisal Tanjung atau apa. Terus juga bidang ekonomi itu sebulan sekali gitu loh. Jadi bukan orang yang muncul terus seperti sekarang gitu loh. Ini maunya apa sih? Kok sepertinya mempromosikan dirinya sendiri. Ini yang harusnya presiden juga mulai menertibkan menteri-menteri ataupun setingkat menteri atau yang lain-lainnya yang banyak kemudian mempromosikan dirinya. Kalau kita lihat, Bung, ini kan kayak dalam tanda petik kegatelan termasuk menteri-menteri dari partai politik gitu kan. Ya contoh kasus Julhas itu di Aceh kan nggak masuk akal. Ada seorang menteri gendong-gendong beras gitu kan nggak masuk akal gitu. Di Sumbar. Di Sumbar ya. Itu menurut saya itu dia sedang membangun citra dirinya. Tapi itu juga justru bisa merugikan presiden. Loh kok kerja menteri lu kayak gitu?
Mungkin ini dia masih terpengaruh oleh gaya-gaya pencitraannya Jokowi, masuk ke gorong-gorong segala macam. Nah, itu kan bukan pekerjaan pengambil kebijakan, pekerjaan di bawah. Nah, seperti itu. Akhirnya semua ikut. Karena dengan begitu publik jadi jatuh cinta gitu. Saya kira udah basi lah gaya-gaya pencitraan model Jokowi yang diikuti oleh yang lain gitu. Karena publik udah merasa, oh ternyata gue ditipu, kan gitu. Tapi dengan era yang sekarang ini, era kebebasan media, terutama di media sosial ya, kita sepertinya tidak bisa menangkap itu rapat kabinet paripurna kemarin bahas apa sih? Soal rakyat apa sih? Karena sudah disetting dengan agenda posisi wapres yang seperti ini, yang pasti saya yakin itu di istana juga bakal ini yang dibahas oleh publik, bukan apa yang kita dapatkan, tapi posisi Gibran. Ya makanya mestinya kan selalu ada penjelasan. Salah satu kelemahan pemerintahan sekarang adalah komunikasi publiknya. Kan tidak ada penjelasan. Bahkan kita selalu ditanyakan ada kebijakan, wartawan nanya, studio televisi mengundang, podcast juga mengundang. Ini berarti memang ada persoalan komunikasi publik yang kurang lancar, kurang baik. Ini harusnya kita ingatkan, Harmoko bicara era Soeharto gitu kan, rapat kabinet penjelasan dari Menteri Penerangan. Kan sekarang juga nggak pernah diberikan kesempatan. Menkomdigi bicara nggak tahu orang. Malah asik sibuk sendiri-sendiri dengan pencitraannya kan, menteri itu kan. Ya kan repot, kayak gini-gini harusnya setelah selesai nanti akan ada penjelasan dari Menteri Komdigi atau Badan Komunikasi Pemerintah. Nah ini yang kita rapatkan tadi. Nah tadi ini yang kita rapatkan, silakan apa yang bertanya, kan nggak ada. Akhirnya ribut orang kepada Mensesnek, ini apa-apaan nih posisi duduk wapres. Mengalihkan, seperti itu. Jadi apa iya ini juga bukan diciptakan seperti saya bilang. Makanya kemudian bisa juga diciptakan skenario seperti itu. Di dalam politik kan nggak ada kebetulan. Ini kebetulannya karena presiden gini-gini, nonsen. Kita skeptis dengan penjelasan Mensesnek itu loh. Penjelasan yang masuk akal dong, bukan yang tidak masuk akal. Nah, seperti itu. Karena dalam seminggu ini saja, selain rapat paripurna itu, ada juga rapat kabinet terbatas. Yang juga mengundang beberapa menteri ke istana. Tapi apa yang menjadi agenda dari kabinet itu, dari rapat terbatas itu kan publik tidak mendapat penjelasan secara luas. Apa yang terjadi, Bang? Makanya kasus posisi duduk wapres itu, seperti saya bilang tadi, bisa jadi semacam pengalihan dari isu-isu politik itu tadi. Yang tadinya hingar-bingar bicara ini, bergeser ke sini. Nah orang Indonesia ini kan cepat lupa gitu loh. Makanya kita juga segera membahas ini karena 1-2 hari ke depan bisa bergeser isu. Nah, kan Bung Indra juga bilang, ini kalau nggak ada isu-isu rame, podcast sepi juga nih. Ada isu. Apa yang kita mau analisis? Jadi bagi saya juga ini bisa semacam pengalihan isu. Kan kita juga tidak percaya begitu aja. Misalnya, ini kan seperti lip service saja misalnya. Kapolri dengan Jaksa Agung sekarang sudah salaman beberapa kali. Kita bukan seperti anak kecil dikasih gula-gula kemudian selesai perkara. Enggak dong. Masih ada dendam. Masih ada pertarungan-pertarungan yang belum dibuka. Gitu loh. Jadi kita nggak bisa percaya begitu saja dengan datang salaman. Kami udah 3 kali loh setelah peristiwa gonjang-ganjing ini 3 kali bertemu, salaman, peluk-pelukan, nyanyi bersama. Nggak ada, bukan itu. Apa hubungannya ya? Apa hubungannya gitu loh. Iya. Yang kita mau cari di mana sekarang? Febri misalnya. Siapa yang jadi tersangka berikutnya segala macam? Mestinya menurut saya dibongkar aja. Dibongkar aja siapa? Memang apakah ada unsur-unsur dari kepolisian, keluarga polisi yang memang terlibat? Saya dukung Febri untuk mengungkapkan. Ya kan? Saya dukung juga
si Sony Sonjaya untuk ungkapkan itu semua. Yang di Ungkapkan kepolisian, aja. yang di apa MBG ya? Di MBG, ungkapkan. Itu kan rangkaiannya begitu. Termasuk Brigjen lalu ya? Iya, ungkapkan aja semuanya. Hmm. Jadi ini dibuka. Soalnya nggak masuk akal. Apa yang dilakukan kepolisian, ya personel kepolisian, organisasinya tidak tahu. Oke. Atasannya nggak tahu. Juga apa yang dilakukan oleh Jampitsus, Jaksa Agung nggak tahu. Jadi ini kan upaya saling menutupi, akhirnya dendam. Ya udah buka aja. Kalau emang nggak bisa, ya kesempatan ada momentum, ganti aja presiden ini. Kita bukan dukung ini, dukung ini. Enggak, buka aja semuanya. Kalau memang ada nama-nama jenderal-jenderal polisi, ungkapkan aja, bagus. Febri dibawa ke sidang, ungkapkan aja. Ini juga ungkap. Kalau memang ada nama-nama jaksa di situ, ungkap aja di dalam kasus yang lain gitu. Jadi biarlah para begundal-begundal itu kita anyahkan gitu loh, supaya kita kembali dengan semangat pemberantasan korupsi seperti niatnya Presiden Prabowo itu. Gitu. Nah iya, kalau kita lihat lagi Pak, kita kembalikan ke posisi yang Wapres ini, apakah ini juga ya lagi-lagi evaluasi ya? Yang kita juga tidak sempat lihat selama ini adalah wakil presiden ini memberikan keterangan pers. Apa yang Abang bisa lihat dari sisi ini? Lo kan memang dia tidak pernah bisa dialog, bisanya monolog. Karena itu kalau kita lihat belakangan ini adalah pernyataan-pernyataan dari Istana Wakil Presiden. Kan berarti dibikin oleh timnya, bukan oleh wakil presiden yang berdialog langsung. Kan memang nggak bisa. Kemampuannya tidak ada. Apa iya dia mau dialog? Ini kan repotnya ketika mau mengunjungi kalangan milenium atau Gen Z. Tapi untuk dialog kan nggak bisa. Apalagi dengan wartawan ya? Apalagi dengan wartawan. Ya contoh, ya sudah banyak lah. Sehingga pertanyaannya apa, jawabannya apa. Apa sanggup dia diskusi atau dialog kayak kita sejam, bisa sejam lebih. Saya nggak tahu Bung Indra mau nanya apapun, saya nggak tahu gitu kan. Cuma Bang, bahas tema ini, udah cuma itu aja. Nah ini kalau kita terbiasa, maka nggak ada beban bagi kita. Yang tidak terbiasa menjadi beban. Nah itulah makanya memilih pemimpin itu harus cakap dari banyak hal. Gitu, Bung. Artinya dengan memasang posisi Wapres di yang katakanlah bisa dilihat kamera sekarang. Sebelumnya kan kalau hanya duduk di samping presiden, kan yang orang lihat cuma presidennya, Wapresnya nggak dilihat. Sekarang agak posisi di depan gitu. Berarti semakin dipertajam. Oh, Anda publik pengamat silakan analisis nih Wapres kita ini. Poin untuk memberikan angka. Iya, tapi kalau dari penilaiannya Ade Armando, itu kan Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang masa di Indonesia. Bagaimana? Anda aja tertawa kan seperti itu. Menurut kita ada hal-hal yang seperti apa ya, sandiwara-sandiwara yang tidak sesuai dengan realitas politik. Sama juga pimpinan komisi di DPR mengatakan Listio Sigit Prabowo adalah Kapolri terbaik sepanjang masa. Ya nggak begitu, artinya menihilkan peran-peran yang lain. Apa ia lebih hebat daripada Hugeng Iman Santoso misalnya, atau dari Kapolri-Kapolri lain? Menurut saya, inilah yang menurut saya kayak jangan sampai DPR termasuk Komisi 3 dalam hal ini menjadi pemandu sorak gitu loh. Hanya tepuk tangan gitu, tidak mengkritisi. Ini kan sama. Tiba-tiba coba mengambil alih kasus kontra antara kepolisian dan Kejaksaan Agung. Selama ini lu ngapain aja gitu loh. Ya kan, selama ini ngapain aja. Kan Anda harusnya jadi pengawas. Anda pengawas, bukan bagian pemandu sorak. Gitu. Dan sementara untuk wakil presiden ini partai-partai ada enggan ya untuk memberikan sorakan.
Loh iya, yang sudah bersorak adalah kayak Gibranisti atau apa yang memang marah kan terhadap posisi kedudukan tempat duduk Wapres yang sejajar dengan Menko atau menteri-menteri dan pejabat setingkat menteri. Kan seperti itu, yang marah-marah dia kan. Yang lain kan nggak ada yang marah-marah. Nah, kira-kira seperti itu. Oke Bang. Sobat Marilog, kenapa kita terus memperbincangkan wakil presiden? Karena mestinya wakil presiden kan ada dalam satu paket dengan presiden. Dan paketnya bukan paket hemat ya, tapi paket lengkap. Artinya seorang wakil presiden memberikan kontribusi yang nyata dan berbeda dengan yang diberikan oleh presiden. Termasuk mengendalikan kabinet, mengendalikan isu-isu yang berkembang, program-program, dan terutama menyerap apa yang menjadi kepercayaan publik. Tapi sampai 2 tahun pemerintahan, kita tidak melihat sesuatu yang nyata. Sesuatu yang masih berbayang-bayang gitu. Sehingga ketika posisi duduk wakil presiden itu berbeda dengan sebelum-sebelumnya, dalam rapat sebelumnya, publik langsung melihat, oh nyatanya memang ada wakil presiden selama ini tetapi belum memberikan kontribusi bagi publik secara keseluruhan. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Thank you, Bang. Sip.